Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut untuk menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Amin, haleluya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Oh, percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Oh, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Oh, percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namamu, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya, karena Engkau sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Oh, dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung mulia. Kudus, kuduslah nama-Mu Yesus. Oh, aku berseru memanggil nama-Mu, percaya dia tak jauh darimu. Oh Yesus, aku berdoa, berseru kepada-Mu Bapa. Aku yakin Engkau dengar doaku. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Ku mau baca firman-Mu, sucikan mulut hamba-Mu, sucikan hati kami Bapa. Roh Kudus akan tuntun kami berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami Bapa. Apapun pergumulan kami berserah total kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami bersama keluarga, bersama seluruh anak-anak-Mu. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Sebab kami yakin di luar Engkau kami jatuh. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu Yesus, mohon rahmat anugerah-Mu. Kami berseru dan berdoa hanya kepada-Mu Yesus. Oh Tuhan Yesus, tolong aku semua.
Aku berseru kepadamu Yesus, berseru, dan aku panggil namamu. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya kepada Yesus, Dia tak jauh darimu. Yesus hanya dengar doaku. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami mau setia dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan Bapa, sebentar kami membaca firman-Mu. Kesucikan hati kami Bapa, layakkan kami Bapa. Firman Maha Kudus, Engkau Maha segala-galanya Tuhan. Biar pagi yang indah ini Kamu mau terima firman-Mu, dan Roh Kudus akan tolong kami, dan Kau memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka Aku menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, jadi hal-hal yang tidak kau ketahui. Aku amini firman-Mu Bapa. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Oh, percaya hanya kepada Yesus. Serahkanlah seluruh persoalanku pada Engkau Yesus. Aku percaya bahwa Engkau akan dengar doaku, dan doaku dijawab Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Izinkan sebentar kami baca firman-Mu. Segala dosa kami ampun Tuhan. Seringkali kami lalai, sering kami lupa Tuhan, seringkali kami berbuat salah kepada Tuhan. Ampun. Roh Kudus kan tuntun hidup kami, kami melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba menepuk sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi ini tanggal 26 Februari 2022. Berarti kita tinggal berapa hari lagi Bapak Ibu ya, kita akan memasuki bulan Maret. Karena bulan Februari ini tidak sampai 31 hari ya. Jadi 28 atau 29 hari Bapak di bulan Februari, 28 hari Bapak ya. Jadi minggu depan sudah kita memasuki, tinggal berarti tanggal 2 hari lagi ya, tanggal 20 Februari karena tahun kabisat 28 ya. Ya puji Tuhan, 28 hari Bapak ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, biar kita berdoa kepada Tuhan supaya bukan tahun kabisat ya. Tahun kabisat itu tahun yang bisa dijumlahkan itu dibagi 4 ya. Kalau tahun kabisat berarti Februari ada 29 hari Bapak ya. Ya berarti 2 tahun lagi ya, 2024 ya. Itu tahun kabisat itu bisa bulan Februari 29 hari ya. Puji Tuhan, yang penting harian kita jalan ini selalu kita berdoa minta pimpinan Tuhan, supaya roh Tuhan akan menyertai kita. Sebab tanpa Tuhan kita tidak mampu saudara menghadapi hari-hari penuh tantangan, penuh cobaan, penuh dan pergumulan. Kita bisa sehat ini anugerah Tuhan. Selagi kita sehat, mari kita mau berbuat yang maksimal untuk Tuhan. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Karena sesuai dengan pujian, Dia hanya sejauh doa. Artinya, setiap pergumulan kita imani dengan berdoa. Karena janji Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 3, bersuruhlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Bahkan janji Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal yang besar yang kita tidak terpahami, yakni hal yang tidak kita ketahui, yaitu kita melangkah dengan iman. Kita minta kepada Tuhan, itu kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan. Yang penting kita mohon kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Apapun selama kita hidup, tidak terlepas dari masalah pergumulan. Tapi kita imani, janji Tuhan, iya dan amin. Dan Tuhan bersama kita. Amin. Mari puji Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca kitab 2 Samuel. Puji Tuhan, kita bersyukur semua karena anugerah dari Tuhan Yesus. Kita bisa hidup sampai detik ini semua karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kita membaca
Kitab 2 Samuel pasal yang ke-15. Puji Tuhan, bersyukur senantiasa saya bisa sehat membaca Alkitab, buka Alkitab saudara. Saya senantiasa menggunakan Alkitab ya, bukan Alkitab dari HP, tapi Alkitab buku. Karena ini sebelum HP ada, sudah ada Alkitab. Saya dari sejak kecil baca firman Tuhan dari buku namanya Alkitab, The Holy Bible. 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel Anu. Maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkara itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Lagi kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya lah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun bertanyalah Absalom kepada raja, izinkan aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernasar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah raja kepadanya, pergilah dengan selamat. Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Berseru beserta Absalom turun pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang cinta Yesus, yang merenungkan firman Tuhan, dan yang penting ini setia, cinta, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ini menjadi komitmen saya setiap hari dengan Tuhan bersama Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai. Mari kita mencinta Tuhan Yesus, kita mencinta setia kepada Tuhan Yesus, dan kita taat lakukan semua perintah-perintah Tuhan. Kemarin saya katakan tidak boleh bohong, tidak boleh dusta, jangan pernah andalkan kekuatan sendiri. Dan kalau saya lihat ini, Absalom ini andalkan kekuatan sendiri dengan cara membohongi semua rakyat-rakyat, dan dia ambisi untuk menjadi hakim atau ambisi menjadi raja, saudara. Ya, coba kita makanya kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah untungnya kita kalau bisa rajin baca Alkitab, sehingga kalau baca Alkitab kita makin mengerti karakter dari manusia. Ada manusia yang ada rendah hati, ada manusia yang tinggi hati, ada manusia yang punya sikap hati yang curang, ya seperti Absalom ini curang ini, ya. Absalom juga punya ambisi-ambisi, tidak belajar sabar. Sebetulnya kalau dia berdoa dan sabar sesuai dengan pujian tadi, ya, bila kita rasa gelisah di hati kita, ini Absalom kelihatan gelisah, dia ambisi jadi raja. Dia katakan, dia ngomong kepada Daud, kalau dia ngomong kepada rakyat, ya, kalau ada hakim, aku menjadi hakim. Lihat perkara itu, kalau aku suatu hari jadi hakim, ya, maka aku akan bela rakyat. Seolah-olah seperti itu. Tapi sebetulnya ambisi-ambisi tidak sehat. Sebetulnya sesuai dengan pujian ini harusnya berdoa, saudara. Demikian saudara, kalau punya masalah, ada pergumulan, jangan dengan cara-cara kedagingan, jangan dengan cara-cara hawa nafsu, dengan cara punya rencana buruk, rencana. Coba ini, dia punya rencana mau jadi raja. Coba ini, kalau di ayat yang ke 10,
Dia ngomong kepada, dia bikin bikin persepakatan jahat. Dia ngomong kepada utusan-utusan rahasia, kepada seluruh Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, bersuruhlah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Jadi dia memang ambisi mau jadi raja menggantikan Daud. Banyak cerita-cerita, saudara. Anak-anak itu ambisi mengambil posisi atau mantu atau siapapun juga. Tidak boleh, saudara. Kita harus takut sama Tuhan. Belajar sabar menunggu waktunya Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Saya mau katakan ini ya. Firman Allah saya mau bacakan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi sebetulnya Absalom ini harusnya tunggu waktu Tuhan. Jangan dia ambisi-ambisi, dia mau angkat dirinya menjadi raja, mau mengkhianati papanya Daud. Inilah Daud juga salah, saudara. Ini bukti nyata, saudara. Seperti yang saya terangkan kemarin, ada Amnon dibunuh ya dengan Absalom ini semua. Ya, coba ini. Karena apa? Dia sendiri iri hati, saudara. Semua itu kacau, saudara. Ya, jadi kalau sampai kacau ini semua, karena apa? Istrinya banyak kan Daud ini. Coba kalau seandainya satu istri, tidak sampai ini dampak daripada seorang ayah yang banyak istri, sudah salah langkah dari pertama. Berikutnya anak-anaknya semua tuh keliru semua, saudara, sesat semua. Hanya tidak ada perdamaian, saling bunuh-membunuh. Wah, kacau balau. Maka dikatakan di sini, yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan yang memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak mampu menentukan masa depan kita. Yang penting mari kita mau penuh dengan doa. Berharap kepada Tuhan. Semua rencana-rencana kita bawa di dalam doa. Seperti Amsal Sulaiman pasal 16 ayat 9 sebagai ayat terakhir. Amsal Sulaiman pasal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sebaiknya Absalom itu kalau punya rencana dia kepengen jadi raja, dia ngomong kepada Tuhan, harusnya demikian, dan dia terbuka kepada Daud ayahnya. Itu kan ayahnya sendiri ya tuh. Ngomong, papa, ini saya pengen jadi raja, bagaimana? Berdoa nomor 1, serahkan hidupmu kepada Tuhan seperti dalam pujian itu. Bila kita gelisah, bila kelam kabut yang tak menentu dalam hidup kita, ingat masih ada seorang penolong, siapa? Namanya Yesus, yang tidak pernah jauh dari kita. Tapi jangan dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak fair, cara pengkhianatan, dengan cara pembunuhan, cara jahat. Itu jauh dalam nama Yesus. Tapi kita dengan cara firman Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau kita berserah total kepada Tuhan, maka Tuhan pasti jawab. Karena dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, berharap, diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkan di total hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya, Tuhan akan bertindak. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkan semua hidupmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan pelihara kita. Makanya kita jangan pernah andalkan kekuatan lain. Karena dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuk di ayat 5 dikatakan, Yeremia 17 ayat 5, terkutuk kepada orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang mengandalkan kepada manusia yang hatinya jauh dari Tuhan. Absalom, coba kita nih tinggal tunggu episode berikutnya, kita baca ya, hari-hari akan datang. Kita lihat bagaimana Absalom kalau menggunakan kekuatan sendiri, kata Tuhan, terkutuk. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 dan 8, itu akan diberkati. Waktu mari bawa setiap pergumulan kita, setiap persoalan kita di dalam doa kepada Tuhan. Dan Tuhan lihat hati kita. Asal hati kita bersih dan tulus, pasti Tuhan buka jalan. Asal kita sabar, jangan buru-buru. Tidak bisa dengan cara instan. Pelayanan-pelayanan juga jangan instan. Terus kita sabar minta waktunya Tuhan. Karena semua di dalam kendali Tuhan. Jangan dengan cara daging, saudara. Kalau cara daging, buahnya daging. Tapi kalau dipimpin Roh Kudus, akan membuahkan rencana yang indah dari Tuhan. Maka belajar kita sabar, menanti waktunya Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Oh haleluya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia
Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Amin. Lalu berseru, berdoa, panggil nama Yesus, berdoa. Yesus kan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Tuhan Yesus dengar doa kita. Tuhan Yesus berkati doa kita. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Jangan lupa, besok hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, semua beribadah, baik online, onsite. Yang penting kita berjumpa dengan Yesus, alami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin.